Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini, malam yang ke-15 Ramadan ya. Jadi malam hari ini kita telah mencapai sampai pada malam yang ke-15 Ramadan. Allah masih memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita sekalian, orang-orang mukmin. Nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, dan juga nikmat kesehatan, sekaligus nikmat kesempatan ya untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Tadi siang hari telah melaksanakan ibadah puasa 1 hari full. Dan selesai kita berbuka, kita sholat maghrib, sholat isya, dan dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Jadi kita isi malam Ramadan itu dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kita berupaya keras ya, dalam kondisi apapun kita tetap istiqomah, teguh pendirian, kontinuitas terus melaksanakan ibadah Ramadan ya, yaitu ibadah sholat tarawih malam hari ini. Agis hadir ya. Sekalipun sampai malam hari ini ya, jadi sudah sampai malam ke-15 ini, nampak para jamaah terus mengalami jumlah yang semakin berkurang, bukan semakin bertambah ya. Di awal-awal jamaahnya banyak sampai membludak ke halaman masjid. Tetapi sampai malam hari ini kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan ini babak pertengahan, tinggal setengah babak lagi. Banyak jamaah yang telah berguguran. Naswa hadir ya, Naswa. Seperti pertandingan bola ya, Liga Eropa atau Liga Indonesia. Ketika di awal-awal seluruh tim itu bermain semuanya. Jadi seluruh tim, apapun kualitasnya, apapun kondisinya, para pemain itu, tim itu, semuanya bermain. Tetapi setelah berlangsungnya babak penyisihan dilaksanakan, pasti banyak tim-tim yang tumbang, tim-tim yang lemah dengan pemain bola yang kurang baik teknik, skillnya, dan strateginya, itu akan tumbang di babak-babak awal. Dan yang akan melaju ke babak berikutnya adalah tim-tim yang tangguh.
ya, tim-tim dengan pemain bola yang hebat, yang bagus staminanya, bagus tekniknya, bagus strateginya, termasuk pelatihnya yang hebat, maka akan terus melaju. Dan semakin kompetisi ini berlangsung, semakin ke depan akan semakin berkurang jumlah yang bermain. Ada babak per-8 final, ada per-4 final. Nah, itu tinggal ada 4 pemain yang bertanding di per-4 final itu ya. Ada 48 itu ya. Nah, sekarang ini 10 yang kedua ini sudah mulai beberapa tim berguguran. Dan nanti insya Allah 10 hari yang ketiga itu adalah masuk babak semifinal dan nanti berakhir dengan grand final. Nah, di babak final ini hanya tim-tim yang super tangguh yang akan bertanding ya. Nah, ibarat pertandingan bola tadi, berharap kita menjadi bagikan tim-tim yang tangguh. Apapun kondisinya, lelah, capek, ngantuk, ya, siang kita bekerja, terus habis buka itu perut kenyang, mata ngantuk, ya. Tapi kita akan terus selalu energik, ya, punya energi yang kuat. Kenapa? Karena kita paham, mengerti banyak keutamaan, banyak fadilah daripada ibadah tarawih itu. Ada hal yang penting harus kita lakukan. Kalau kita ingin punya semangat yang hebat, yang menggelora, itu berawal dari mindset kita, cara berpikir kita. Mindset kita tentang ibadah Ramadan itu jangan dipandang suatu beban, tapi pandanglah ini sebuah peluang. Sekali lagi, kalau kita ingin semangat dalam beribadah kepada Allah, termasuk mengisi malam Ramadan dengan sholat tarawih, tilawah, tadabbur Al-Quran, kajian Islam, berzikir, berdoa terus, apalagi sampai 10 malam terakhir, itu jangan dipandang suatu beban. Kalau dipandang suatu beban, sholat tarawih ini ya terasa berat itu. Tadi apalagi dalam kondisi siang bekerja capek, pulang sore ya, berbuka, perutnya penuh dengan makanan, ya pasti larinya ke mata, ngantuk. Enaknya tidur itu ya. Kalau kita ikuti keinginan nafsu kita, habis buka itu ya gogoleran, ngagoler sambil ngemil, nonton TV, main HP ya gitu. Jadi kalau kita ikuti kemauan nafsu kita, kemauan diri kita, ketika habis buka itu ya enaknya gogoleran ya, makanan kecil, terus sambil main HP, nonton TV dan sebagainya gitu. Jadi banyak orang yang hilang semangatnya tidak tumbuh karena tadi dianggap satu beban, sehingga berat beban itu. Maka untuk meringankan sholat malam ini, tarawih ini, kita pandang sebuah peluang, bukan sebuah beban. Ini peluang emas bagi kita sekalian. Ini peluang untuk meraih rahmatnya Allah.
Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita. Allah lipat gandakan. Malah kata Nabi bahwa ibadah sunnah itu sama dengan ibadah wajib di Ramadan itu. Ya. Ibadah sunnah itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Terus pahala kebaikan kita di luar Ramadan hanya 10 kali lipat. Tapi di Ramadan ini bisa 70 kali lipat, malah lebih dari itu. Allah lipat gandakan. Tapi yang paling utama adalah apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengisi Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan sholat, ya, tinggalkan HP-nya, matikan TV-nya. Apa itu? Pertama, rahmat Allah kita akan raih. Kedua, dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Yang ketiga, kita akan dapatkan itqu minan, ya. Nanti kalau akhirat nanti lewat pintu puasa ini kita akan dibebaskan dari azab nerakanya Allah. Jadi kalau kita paham tentang itu, barangkali akan tumbuh. Ini sebuah peluang bagi kita. Peluang emas. Jadi mumpung kita ada di Ramadan belum berakhir ya, setengah perjalanan lagi, masih ada setengah lagi Ramadan ini. Maka yang belum sempat tarawih malam-malam yang lalu, ada tugas, ada macam-macam lah ya. Masih ada setengah perjalanan lagi. Jadi mari kita isi malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ini peluang emas untuk kita sekalian. Kalau kita ingin betul-betul meraih kebaikan, meraih rahmat Allah sungguh-sungguh, tanpa ada usaha kesungguhan diri kita, maka Ramadan berlalu tanpa ada efek apapun, berlalu tanpa kenangan yang indah dalam jiwa kita. Ya, maka dari itu sekali lagi kepada rekan-rekan sahabat, ya, juga para siswa SMA 4 yang sampai hari ini belum bolong dari tarawih, masih terus istiqomah. Adalah sebuah keberuntungan yang kita raih. Allah cinta dengan kita. Allah cinta dengan kita, maka Allah berikan kesempatan untuk kita untuk terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah qiyam Ramadan ini. Ya. Kailah hadir ya. Nah. Hadirin rahimakumullah. Baik, kajian malam hari ini sambil menunggu teman-teman lain menyampaikan masukan, pertanyaan. Kita ingin bahas bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Kemarin kita telah bahas bahwa Ramadan adalah syahrul ibadah, dan malam hari ini kita akan bahas Ramadan syahrul tarbiyah. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Ya alhamdulillah, setiap malam pada tarawih kita adakan kajian. Kita bahas hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ini selesai tarawih ya di sini di SMA 4, selesai tadi jam 8:30. Jadi kita langsung adakan kajian ini. Barangkali ada yang sudah selesai juga, kita mencoba ngobrol. Baik, pada malam hari ini kita akan bahas tentang Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan disyarat dengan nilai-nilai pendidikan.
Apa di antaranya? Ramadan mengajari kita untuk mendidik kita untuk menjaga ibadah kita. Ada pendidikan ibadah di situ. Ada pendidikan mahdoh di situ. Kita dididik untuk berpuasa sehari 13 jam. Kita dididik oleh Allah untuk beribadah sholat di awal waktu. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun dikerjakan. Pendidikan sholat, pendidikan puasa. Nah, bagi anak-anak yang belum sampai pada kategori balik itu sudah mulai dibiasakan. Kita banyak lihat anak-anak kita ya, yang usia SD, TK tuh. Itu sudah dibiasakan, itu satu pendidikan kepada anak kita agar mereka terbiasa untuk berpuasa ketika nanti setelah dewasa nanti. Karena tanpa ada pendidikan dari masa kecil, usia dini, itu sangat sulit. Jadi kalau masa kecilnya tidak dibiasakan untuk berpuasa, sekalipun tadi ada tahapan ya, ada puasa setengah hari atau 3/4 hari gitu kan itu. Nanti setelah dewasa itu akan merasakan suatu hal yang ringan karena memang sudah dikondisikan dari anak-anak ini. Itu hal yang harus kita tanamkan, pendidikan ibadah kepada anak-anak kita. Terus malam hari ini banyak anak-anak yang usia SD ya ikut taraweh karena nanti ada tugasnya dari sekolah itu ya, itu bagus sekali. Jadi guru itu harus sampai di situ. Tidak hanya di sekolah. Di rumah pun anak harus dibimbing beribadah kepada Allah. Kalau mereka usia SD, ya sekalipun SD usia mereka, tetap itu harus diarahkan oleh guru di sekolah. Maka tadi ada anak yang habis sholat tarawih itu minta tanda tangan ke imamnya ya gitu. Itu suatu hal yang baik. Maka ketika anak-anak masuk masjid ya, ikut tarawih, sekali mereka memang tidak bisa ikut total. Kadang ada mainnya, ada lari-larian, ya nggak apa-apa. Itu pendidikan di situ ada. Jangan dimarahin. Jangan dimarahin awas kalau ada anak masuk masjid, walaupun mereka sedikit ada agak heboh dikit, agak ribut dikit, biarin aja. Kalau mereka diusir dari masjid karena ribut, nanti bagaimana ke depannya? Mereka nggak kenal lagi dengan masjid. Itu sangat fatal akibatnya. Hanya mungkin nanti di situ orang tua sedikit mengingatkan ya, ketika ada anak lari-larian di masjid ya, orang tuanya harus ikut menegurnya, mengarahkannya, dampingi mereka sholat. Jangan sampai terjadi anak yang disuruh ke masjid, orang tuanya nggak ada, ini yang jadi masalah. Ingat di masjid ribut, tidak terkendali ya. Humairah hadir ya, Humairah, alhamdulillah IPA 2. Jadi sholat itu menjadi suatu pendidikan yang dikondisikan oleh orang tua, oleh tokoh masyarakat, oleh para ulama. Terutama anak-anak kita, tadi nampak memang ada beberapa anak yang hanya sampai di sholat isya. Ketika tarawih mereka pergi. Ya, mudah-mudahan lambat laun ke depan, ya. Ke depan lambat laun bertambah dengan pemahamannya, mungkin tidak sampai pada isya saja. Akan terus pada sampai sholat tarawih sampai selesai. Gitu. Itu pendidikan ibadah di situ. Di Ramadan ini yang paling pokok adalah bagaimana mendidik orang-orang mukmin, keluarga mukmin, anak-anak mukmin, ya, itu agar disiplin di dalam beribadah kepada Allah.
pendidikan puasa siang hari itu berat, tapi dikondisikan akan terus secara bertahap akan terasa ringan juga. Taraweh, jadi awal-awal mungkin kurang kuat, masih lemah, tapi lambat laun bertambah malam, bertambah hari Ramadan itu akan semakin terbiasa. Membaca Al-Quran itu berat, sangat berat. Sekarang Quran itu bertarung dengan HP. Ya, sekarang popularitas Quran kalah sama HP sekarang itu. Berapa kali buka HP sehari semalam? Berapa kali buka Quran sehari semalam? Itu pasti akan nampak hal yang sangat jomplang. Quran dibuka cuma sekali dua kali, tapi kalau HP dibuka bisa berpuluh-puluh kali gitu kan itu. Tapi insya Allah Ramadan ini kita kondisikan ada pendidikan Al-Quran. Pendidikan tilawah membaca terus, sekalipun berat sekali membaca Quran itu, tapi nanti juga akan mulai merasakan nikmatnya Al-Quran. Akan tumbuh cintanya dengan Quran, akan tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran itu. Ada rasa mahabbah di situ, cinta akan tumbuh. Maka butuh pengenalan Al-Quran. Ya, sekarang sering terdengar tadarus di masjid-masjid di musola. Itu mudah-mudahan menemukan cintanya dengan Al-Quran. Kalau sudah cinta dengan Quran, yakin bahwa nanti orang tanpa disuruh pun akan mau membaca Al-Quran. Akan mau belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, bagaimana? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia, orang-orang mukmin adalah orang yang disibukkan dengan belajar Al-Quran. Dipelajari, dibaca, dipelajari maknanya, isinya, ditadaburi, dibedah maknanya. Itu luar biasa. Membacanya saja, satu huruf itu 10 pahala, 10 kebaikan. Itu baru satu huruf saja. Kalau kita baca satu lembar itu berapa huruf? Itu bisa ribuan pahala kita raih. Itu baru membacanya saja. Belum menghafalnya berapa, belum memahaminya, membedahnya seperti apa maknanya. Itu akan lebih banyak lagi apa yang kita raih. Itu pendidikan ibadah masuknya, ya. Jadi Ramadan ini orang-orang mukmin dikondisikan untuk memperbaiki ibadahnya. Belajar ibadah, memperbaiki ibadah, meningkatkan kualitas ibadahnya dengan baik. Salatnya dijaga baik-baik, puasanya dijaga, tilawahnya dijaga, zikirnya juga ditingkatkan sehingga Ramadan ini semakin dekat dengan Allah. Kemudian berdoa selesai, berzikir habis sholat. Itu pendidikan ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita, yakinlah Ramadan selesai ini ketika 1 Syawal menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Kalau sungguh-sungguh, tapi kalau tidak sungguh ya agak sulit. Ya kita butuh istiqomah di situ, istiqomah, kontinuitas dilakukan. Itu saya yakin akan menjadi pribadi-pribadi yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan dibangun dalam ibadah Ramadan ini.
Yang pertama adalah pendidikan ibadah. Yang kedua adalah yang paling pokok, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak bagi orang-orang mukmin. Apa di antaranya? Sikap sabar. Sabar itu akhlak. Itu akhlak. Kita bangun dengan puasa ini, sabar. Sekalipun perut lapar, ya, kita harus bekerja di siang hari, panas, matahari terik, panas terik. Kita sabar terus, berupaya jangan sampai jebol puasa kita, sabar. Kedua, sikap jujur. Itu dibangun dengan berpuasa. Tadi sekalipun di rumah sendirian, tidak ada orang yang tahu kita makan di rumah malam siang hari itu. Tapi kita tidak mau melakukannya. Kita jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Allah juga. Itu akhlak dibangun, sikap sabar, kejujuran dibangun. Ketiga, sikap ikhlas. Sikap ikhlas. Kalau dengan ikhlas karena Allah, maka yang berat menjadi ringan. Sekalipun berat sekali puasa ini, kalau ikhlas karena Allah akan menjadi hal yang ringan. Hal yang ringan dengan puasa ini. Ada orang ngajak berantem kata ya. Ketika kita ada masalah, ada orang ngajak berantem dengan kita, katakan, ini shaim, aku sedang berpuasa. Orang berpuasa harus menahan diri dari rasa marah. Mau bertengkar dikendalikan, emosi dikendalikan. Dan puasa bisa menurunkan tensi amarah kita. Jadi kalau Ramadan ada orang ngajak berantem, jangan dilayani. Jangan dilayani. Kita bilang saja, ini shaim, aku sedang berpuasa. Kalau orang ngajak berantem kita layani, ya itu puasa kita kemana begitu. Itulah pendidikan emosi kita dikendalikan. Itu akhlak yang luar biasa. Juga berikutnya adalah akhlak al-hayya. Artinya apa? Malu. Ada rasa malu. Ketika kita mau makan di siang hari, malu. Malu sama Allah gitu kan. Al-hayya. Malu sama Allah. Allah melihat kita. Nur, Fajri hadir ya, Nur. Sekali lagi, ketika Ramadan kita diajarin oleh Allah untuk punya sifat hayya, malu. Malu, siang-siang makan, minum. Sekalipun di rumah tidak ada orang, karena malu dengan Allah. Malu sama Allah. Kenapa malu sama Allah? Allah itu maha melihat. Maha melihat. Jangan dikira Allah tidak melihat. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Ya, malu sama Allah. Masa di depan Allah kita makan, minum. Apalagi rame-rame makan minumnya ya. Malu makan, minum. Malu berbuat dosa di bulan Ramadan. Malu bermaksiat kepada Allah. Anak muda malu berpacaran. Malu berpacaran karena Allah maha melihat. Ada kasus kan terjadi. Ngabuburitnya gimana? Pacaran. Nah, gimana? Boleh nggak? Nunggu puasa, nunggu buka puasa dengan pacaran. Boleh nggak itu? Coba diberikan jawaban.
Bagaimana hukumnya? Kalau menjelang buka puasa, kita ngabuburit, tapi dengan cara berpacaran. Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Kalau dipandang dengan sah tidaknya, kalau lihat dari sisi sah tidaknya, puasa itu akan dilihat. Makan tidak, minum tidak. Kalau dia tidak makan, tidak minum, ya tetap sah puasanya. Ya, tidak makan, tidak minum, itu menahan makan masuk ke mulut kita, yaitu sepanjang tidak makan minum. Sebelum terbenam matahari, ya sah, puasanya sah. Tetapi pahalanya yang tidak ada, batal pahalanya saja. Sah puasanya, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena ketika dia beribadah diikuti dengan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah, itu batal pahala puasanya. Tidak batal puasanya secara hukum sah, tapi dari pahalanya nggak dapat. Kalau ketika kita berpuasa melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Itu hal yang sangat penting ya. Jadi Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Pendidikan ibadah. Yang kedua adalah pendidikan akhlak. Kita bangun akhlak mulia ketika Ramadan ini. Tadi mengajari bersikap sabar, jujur, ikhlas. Ada rasa malu, menahan emosi, mengendalikan emosi kita, mengendalikan marah kita, tidak menggibah, tidak memfitnah, dan sebagainya. Itu dibangun lewat puasa Ramadan itu. Jadi berharap selesai Ramadan, kita menjadi pribadi yang punya akhlak yang mulia, ibadahnya hebat, kuat, maka akhlaknya pun hebat dan kuat. Yang ketiga adalah pendidikan ilmu. Pendidikan ilmu. Nah, selama Ramadan ini banyak kajian-kajian dilaksanakan di beberapa tempat, di berbagai pesantren, di majelis taklim, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pemerintah. Ada kajian zuhur, ada kajian tarawih, begitu marak. Untuk apa itu? Agar umat Islam itu, orang mukmin itu punya ilmu yang memadai, yang mumpuni, punya wawasan yang luas tentang agamanya, sehingga ibadah ditopang dengan ilmu yang maksimal, yang mumpuni, itu punya kualitas tinggi. Kalau kita ibadah tanpa dasar ilmu, kata Rasulullah itu mardudatun la tuqbalu, akan tertolak ibadahnya. Makanya agar kita punya nilai di hadapan Allah, ibadah yang berkualitas, maka Ramadan adalah bulannya ilmu, bulannya belajar. Kita ikuti kajian-kajian Ramadan di masjid-masjid, di pesantren, majelis ilmu, lembaga-lembaga, di televisi, di internet, di YouTube dan sebagainya. Banyak sekarang bertebaran ilmu. Maka diharapkan dengan pendidikan ilmu ini, maka orang-orang mukmin punya kualitas ilmu yang hebat. Sekarang suatu bangsa akan maju tergantung kepada penguasaan ilmunya. Negara yang maju itu standarnya dengan ilmu sekarang, penguasaan sains dan teknologi. Ya, sains dan teknologi dikuasai dengan dasar agama yang kuat, gitu. Itu baru seimbang.
Jadi kalau saintek tanpa dasar ilmu agama yang kuat itu akan menyimpang. Tapi kalau kita orang mukmin di saat menguasai sains dan teknologi, maka dasarnya adalah ilmu agama yang kuat, yang hebat. Baru itu akan sains akan digunakan untuk kebaikan umat manusia. Tanpa dasar agama yang kuat, maka ilmu akan disalahgunakan, saintek akan disalahgunakan. Maka disitulah Ramadan ini kita sambut dengan baik, isi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan terus mengkaji ilmu-ilmu keislaman, juga mengkaji ilmu sains dan teknologi. Nah, kalau itu dikuasai dengan baik, maka dia akan maju, berkembang pesat, dan akan menguasai dunia. Tanpa penguasaan ilmu dan teknologi yang hebat, maka akan terlindas dalam pertarungan zaman ke depan. Maka berharap sekali lagi, Ramadan Syahrul Tarbiyah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, juga pendidikan keilmuan, berharap ke depan umat Islam menjadi generasi yang berkualitas, ya. Sehingga negeri-negeri Islam akan maju pesat. Negeri Islam itu Allah takdirkan punya negeri yang banyak sumber daya alamnya, tapi sayang karena lemahnya dari sisi sains dan teknologi, kita menjadi negara-negara berkembang terus. Ya, maka dari itu berharap Ramadan ini menjadi inspirasi bagi kita agar menjadi sebuah bangsa yang maju dalam segala aspeknya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, juga dari sains ilmunya. Maka insya Allah kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat. Demikian barangkali kajian malam hari ini, ya, sekalipun hanya kurang lebih 30 menit, kisah 30 menit ya, atau berapa menit kita kajian malam hari ini. Ada yang mau disampaikan rekan-rekan, teman, atau para siswa yang sempat hadir malam hari ini? Mangga, ada yang mau disampaikan? Sekali lagi bahwa Ramadan Syahrul Tarbiyah, jadi kita isi Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan akhlak kita, dan meningkatkan keilmuan kita. Itu baru satu generasi yang hebat. Ya, demikian kajian singkat malam hari ini, semoga bermanfaat. Ya, kita insya Allah akan ketemu lagi pada malam besok, di malam minggu. Akan teruskan kajian berikutnya terkait dengan ibadah Ramadan ini. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.